Welcome, everybody, to this week's episode. We really appreciate you joining us. This podcast really shows us how we can all learn, live, and thrive off of each other. By sharing our knowledge through our conversations, we will impart some knowledge whilst learning ourselves how to progress even further. Here is your host. Halo semuanya, salam kenal dan sapa dari kami, Buku Kita, dengan host Andri dan Dipi, untuk semua pecinta buku dimanapun Anda berada. Podcast ini disponsori oleh toko buku Periplus Bandung yang berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 42 dan 46, lantai 2 Setiabudi Supermarket, dan di Bandara Husein Sastranegara di jalur domestik maupun internasional. Buku Kita adalah sebuah podcast yang membahas berbagai hal menarik tentang buku-buku, baik yang berbahasa Inggris, terjemahan maupun dari penulis Indonesia, tapi utamanya buku-buku English version. Gak cuma tentang buku, kita juga akan ngobrol topik menarik seputar dunia buku. Melalui podcast ini, teman buku kita nggak hanya dapetin informasi buku, tapi juga fakta, tips, trik, riset, dan data seputar topik yang ada di dalam buku yang sedang dibahas. Biar insight bukunya bisa kita dapetin banget dan dijadiin wawasan, juga refleksi kehidupan kita. Sekali waktu, kita juga punya program solo review, guest star, dan ngobrol santai event buku. Terutama event yang ada di Bandung. Untuk kerjasama, kolaborasi, tanya-tanya, dan silaturahmi, langsung aja email buku kita di bukita.podcast@gmail.com. Kalau kalian suka konten podcast ini dan merasa podcast ini bermanfaat, tolong share juga di IG story kalian atau media sosial kalian lainnya. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Buku Kita di @bukita.podcast. Hai teman-teman kita semua, halo Bandung. So Abang None, Mas Mbak, Kang Tete semuanya gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Alhamdulillah pokoknya kalau semuanya pada sehat. Yang masih PSBB, yang udah transisi, yang new normal, yang masih belajar online, atau yang pecerahnya online. Ya pada kumpul semuanya ya, karena kali ini saya Andri Rawan selama 30 menit ke depan bakal nemenin kamu. Kamu? Iya kamu. Tentunya buat bahas buku ya buku kita ya. Dan buku kita kali ini adalah buku yang viral banget pokoknya. Nah, teman kita, siapa nih yang masa kecilnya dulu dihiasi cerita petualangan Paman Gober, Kuak-Wik-Wek, masih ingat ya? Kerombolan Seberat, Lang Linglung, dan tentunya Donald Bebek. Indah banget ya. Tapi sayangnya sekarang memori itu gak akan terulang nih buku kita. Nah, teman buku kita mungkin udah denger ya, bulan Juni kemarin itu dunia maya dihebohin nih dengan kabar sedih dari album Donald Bebek. Jadi, pada tanggal 9 Juni ini kan Donald Bebek itu, 9 Juni kemarin itu kan Donald Bebek ulang tahun ya, dan ulang tahunnya itu kalau nggak salah yang ke-44. Nah, sadly 20 hari kemudian, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, ini menjadi hari terakhir teman buku kita bisa membaca majalah ini. Iya, karena tanggal itu adalah tanggal edisi terakhir dari cerita Bebek dengan baju pelaut biru itu. Oh ya teman buku kita, di episode ketiga ini saya masih siaran solo ya. Jadi host kondang kita Dipidip, Dipidip pagerku berbunyi gitu. Masih belum bisa gabung nih siaran bareng sama kita. Sebenarnya sih bukan dianya yang nggak bisa gabung, cuma aninya aja yang belum bisa ke Bandung ya.
But it's okay lah, kalian masih bisa lihat review buku-buku yang DP buat ya di webnya di www.dpdip.com. Atau bisa juga cek-cek ataupun follow Instagramnya di @dpdip_bookblogger. Nah, kalau selain DP, kita juga bisa follow nih IG saya di _ujang di @ujang_cosmo. Oke, episode kita kali ini santuy aja ya. Kita pokoknya bakal bernostalgia lah. Ingat-ingat lagi si Donald Trump nih, Donald Bebek gitu ya, Donald Duck maksudnya. Dan di episode kita kali ini kita bakal bahas sejarah lainnya tentang Donald. So overall, episode kali ini terdiri dari 4 segmen yang kita ya. Yang pertama kita bakal bahas nih sekilas tentang album Donald di edisi terakhir ini gitu ya. Yang keduanya kita bakal kupas juga sejarah album Donald di Indonesia. Dan yang ketiga adalah sejarah munculnya Donald Bebek di dunia ya. Debut perdananya di dunia film. Yang keempatnya adalah alasan berhenti terbitnya nih majalah Donald Duck ini di Indonesia. Dan last but not least, yang kelima adalah isi album Donald di edisi pamitan gitu ya. Jadi kita akan kasih spoiler lah ya, spoiler sedikit. Strap yourself in because we're set up, switched on and ready to go. Jadi akhir pilu dari album Donald Bebek ini berawal dari cuitan seorang netizen. Ini dari akun @cinemager_banget yang ditulis di tanggal 19 Juni 2020. Tulisannya kayak gini. Kalau ini benar, sedih. Tapi apa boleh buat? Memang tidak terlalu kaget. Perjalanan yang panjang, menyenangkan, dan hangat. Semoga bisa bertemu kembali di kesempatan dan di dunia yang lebih baik. Yang gak ada papuk hijanya biar gak marah-marah terus. Terima kasih album Donald Bebek. Nah itu katanya ya. Dan langsung dia kemudian posting juga perpisahan dari redaksi ya. Nah ini perpisahan redaksi ini bisa kita baca sebenarnya di majalahnya di halaman terakhir. Jadi redaksinya nulis kayak gini. Pada tanggal 5 Juni 1976, album Donald Bebek hadir pertama kali di bumi Indonesia dan menghibur semua penggemarnya. Siapa tidak kenal Donald Bebek? Kwik Kwek Wak, Paman Gober, Ang Linglung, Mimi Hitam, atau Papuk Hijau. Nama-nama tokoh yang sudah khas Indonesia itu begitu akrab di telinga para Disney mania dari Sabang sampai Merauke. Hari Senin adalah hari terbit album komik Disney yang selalu dinanti oleh penggemarnya. Sayangnya, Senin 29 Juni 2020 di nomor 2019 jadi edisi pemungkas album Donald Bebek. Selanjutnya, album komik Disney ini tidak akan terbit lagi. Sedih, kecewa, sudah pasti dirasakan oleh seluruh pembaca setia. Tapi inilah garis kehidupan album petualangan keluarga Bebek berbaju klasik di tanah air kita. Jika ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Pembaca yang budiman, mari mengenang semua yang indah bersama album Donald Bebek. Bacaan yang menghadirkan senyum dan tawa. Terdapat ribuan cerita petualangan keluarga Disney yang mengocok perut. Dan tidak jarang membuat gemas, jengkel, atau penasaran. Ah ya, semua indah untuk dikenang. Terima kasih banyak untuk semua penggemar. Terima kasih sudah menjadi penggemar fanatik sekaligus setia. Setia menikmati cerita-ceritanya dan setia memberi saran dan kritik agar album Donald Bebek selalu tampil menarik sehingga bertahan lebih dari 4 dekade. Itulah bukti cinta semua pembaca di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga semua album Donald Bebek yang saat ini masih ada di rumah, perpustakaan, atau di taman baca menjadi koleksi terindah yang akan terus dibaca dari generasi ke generasi. Ceritakanlah bahwa pernah di suatu masa ada bebek berbaju klasik dari kota Bebek yang menghibur pembacanya di Indonesia selama 44 tahun. Sampai berjumpa lagi di petualangan lain. Salam hangat kami untuk semua pencinta album Donald Bebek di Indonesia. Dari redaksi. Sedih nih. Sedih banget ya. 44 tahun ternyata umur Donald Duck, khususnya majalahnya terbit di Indonesia. Nah,
Ratusan komentar dan retweet menghiasi unggahan dari netizen itu. Ada cuitan nih dari Dona Rizkiana yang nulis bahwa Donald Bebek itu punya nilai sentimental banget buat gue. Komik pertama yang gue baca waktu kecil yang menumbuhkan minat baca gue. Dan salah satu alasan sampai gue bisa suka banget baca komik sampai sekarang. Ada juga nih cuitan dari @aan_. Terima kasih sudah ngisi masa kecilku Donald, Desi, Kwak-Kwek, Paman Gober, Kerumunan Si Berat, Lang Linglung, Mimi Hitam, Boris, Launchpad McQuark, Dambella, dan semuanya. Sedih ya, walaupun sebenarnya Donald Duck ini di luar negeri masih ada gitu ya, masih terbit juga majalahnya, tapi di Indonesia ya tadi gak akan terbit lagi. So, memang sih kali ini kita sengaja nih, Bu kita ya, bawa tema ini buat semua fans Donald Bebek di seluruh Indonesia. Dan semoga episode kali ini juga bisa jadi obat bagi teman-teman Bu kita semuanya yang mungkin kemarin gak dapat atau kehabisan album Donald Bebeknya ya. Karena bener, itu laris manis banget deh. Kita aja lumayan ya, PO dulu lama gitu, hampir 3 minggu. Nah, pokoknya bagi yang kehabisan, bagi yang gak dapat gitu ya, don't worry, habis ini saya bakal bahas nih isinya, kemudian sejarah-sejarahnya dan lain-lain, oke? Relax and enjoy. Nah, Bu kita ngomongin sejarah album Donald di Indonesia, ini dikutip dari weekend.grid.id. Di Indonesia, komik berjudul album Donald Bebek ini menceritakan tentang berbagai kisah tentang Donald Bebek dan tentunya tokoh-tokoh Disney yang lain. Albumnya sendiri terbit mingguan dalam bentuk majalah. Bermula dari halaman hitam putih, komik album Donald Bebek akhirnya rilis yang versi berwarna. Nah, komik ini pernah menjadi komik terpopuler di Indonesia. Majalah ini menampilkan beberapa karakter Disney yang merupakan terjemahan dari nama aslinya. Seperti Paman Gober ya. Di Paman Gober ini kan aslinya itu namanya adalah Scrooge McDuck gitu ya. Kemudian Huey, Dewey, Louie menjadi Kwak-Kwek. Ada juga Gyro Girlus ini yang kemudian dialih bahasakan menjadi Lang Linglung. Dan tentunya masih banyak lagi karakter yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, teman Bu kita, sejak tahun 1976, komik album Donald Bebek ini terbit di Indonesia. Diterbitkan pertama kali ini oleh kelompok majalah yang sekarang ini bernama Grid Network, bagian dari Kompas Gramedia sih. Dan kemudian lisensi dan edisi bacaan menghibur ini dipegang dan diterbitkan oleh PT Penerbitan Sarana Bobo. Penerbit yang dulu yang berada di bawah payung Group of Magazine atau kelompok majalah Kompas Gramedia ini sekarang memegang lisensi untuk komik milik Walt Disney. Terlahir dari sebuah lembar perkenalan, album Donald Bebek ketika itu terbit 2 minggu sekali atau 2 mingguan. Itu setiap tanggal 10 dan tanggal 25. Dan para pembaca kala itu harus mengingat benar-benar nih tanggal terbitnya. Tentunya agar bisa belinya ya. Karena jika sampai lupa atau terlewat, maka si pembaca itu biasanya nggak kebagian. Gitu ya. Nah, teman Bu kita kira-kira bisa nebak nggak sih berapa harga album majalah ini 44 tahun yang lalu? Berapa ya? Nah, dulu itu ternyata harganya adalah Rp60 per eksemplar gitu ya. Oh, zaman sekarang 60 udah nggak ada ya, Gocap. Ada sih, Gocap udah nggak ada ya, benar ya? Ya, 60 zaman dulu mahal juga sih. Antusiasme pembaca ini sangat gede nih Bu kita ya, yang akhirnya maksa si redaksinya, majalahnya ini akhirnya terbit lebih cepat dari jadwal sebelumnya. So, jadwal terbit album Donald Bebek ini kemudian berubah menjadi mingguan. Waktu terbitnya pun berubah nih, gak lagi berdasarkan tanggal kayak tadi ya, tanggal 10 dan 25, tapi lebih gampang diingat, pokoknya tiap Senin. Nah, setelah 44 tahun berlalu, terakhir harganya itu yang asalnya Rp60 menjadi Rp17.500 di Pulau Jawa dan Rp18.500 untuk di luar Jawa. Nah, ada pertanyaan dari banyak pembaca ya, kenapa sih bacaan ini memakai kata album atau dikasih nama album?
Jadi ini menurut Jacob Utama yang waktu itu ya pernah jadi CEO-nya Kompas. Pada awal masa terbitnya dulu, ini terjadi perdebatan nih di antara anggota tim perumus. Ini mau disebut apa produknya? Pengennya sih yang pertama katanya disebutnya Komik. Tapi pas tahun tersebut gitu ya, 44 tahun yang lalu itu, persepsi atau image komik ini negatif, nggak terlalu bagus lah. Jadi setelah diskusi panjang, akhirnya diputusin bahwa kata yang tepat itu adalah album. Maka lahirlah nih album Walt Disney Donald Bebek yang kemudian dikenal lebih pendek dengan nama album Donald Bebek. Keep listening to our weekly episodes to find out more. Nah, setelah tadi kita bahas sejarah munculnya album Donald Bebek di Indonesia, kali ini kita akan bahas fakta di balik sejarah, khususnya adalah sejarah munculnya Donald Bebek dan debut perdananya di dunia film. Dilansir dari kompas.com dan id.wikipedia.org, pada tanggal 9 Juni 1934, salah satu karakter Disney yang berupa bebek yang cerewet yang bernama Donald Duck dilahirkan. Kebayang ya? 1934 loh, ini sebelum Indonesia lahir gitu ya. Indonesia merdeka gitu ya. Udah lama banget nih. Nah, tokoh bebek yang kerap menggunakan baju pelaut biru tanpa celana tersebut tampil pertama kali dalam film kartun berjudul The Wise Little Hen. Dalam film tersebut, tokoh bebek di harapan Walt Disney ini sebenarnya hanya mendapat peran figuran. Nah, kalimat pertama kali yang diucapkan si Donald Duck dalam film tersebut adalah cuma "Who? Me? Oh no, I've got a bellyache," dengan gaya bicara Donald yang memang terkesan parau dan segala macam. Gue bisa loh sedikit gitu ya ngomongin ini suaranya Donald Duck kayak gini ya. Kayak gitulah ya. Nah, gaya bicara Donald itu memang terkesan gak jelas ya bu kita ya. Suaranya itu serau lah. Nah, suara parau inilah yang menjadi akhirnya daya tarik utama dari si Donald Duck. Donald Duck adalah antitesis Mickey Mouse. Donald Duck ini tercipta saat Disney merasa ia memerlukan tokoh yang bertolak belakang dari Mickey Mouse. Ide mengembangkan karakter bebek ini muncul saat Disney mendengar Clarence Nash mengisi suara bebek dalam film Mary Had a Little Lamb. Diklan di salah satu animator Disney memodifikasi gambar bebek tersebut hingga terciptalah tokoh dengan kostum pelaut, yaitu gaya busana anak-anak yang populer di ujung era tahun 1880-an. Burt Gillett, sutradara film The Wise Little Hen ini, kemudian membawa Donald kembali dalam kartun Mickey Mouse yang judulnya The Orphans Benefit pada tanggal 11 Agustus 1934. Dalam film ini, Donald kembali menunjukkan keahlian mengomelnya ya, dengan bahasa bebek yang khas yang tadi lah ya, yang nggak jelas dan lain-lain. Nah, akhirnya kiprah Donald di dunia perfilman semakin sukses. Meski dia harus menjadi ya tukang ngomel, selalu cemberut, dan melakukan banyak hal yang ceroboh gitu ya. Tapi nggak ada yang nyangka nih, jika si bebek pemarah ini justru banyak penggemarnya. Akhirnya, tahun 1936, Donald mulai membintangi kartunnya sendiri. Kartunnya yang pertama rilis pada tanggal 9 Januari 1937 dan judulnya adalah Don Donald. Ada Don Pedro gitu ya, Don Juan, ini Don Donald. Nah, di sini barulah diceritakan bahwa si Donald itu mempunyai pacar yang namanya Daisy Bebek atau ya Daisy Duck. Sedangkan keponakan Donald, Quick Quack Quack, ini muncul pada tanggal 15 April 1938. Khususnya dikenalkan di film Donald's Nephews. Kemudian karakter bebek lainnya pun mulai dimunculkan oleh sang ilustrator yaitu Carl Barks lewat versi komiknya. Sejak tahun 1943, secara khusus Barks membuat cerita dan menggambar sendiri saudara dan teman-teman dari Donald. Seperti bebek terkaya sedunia nih, ya Scrooge McDuck ya, yang kemudian dialihbahasakan ke Indonesia menjadi Gomer Bebek. Ada juga angsa yang paling beruntung, Gladstone Gander yang menjadi untung angsa bahasa Indonesianya, dan ada penemu jenius yaitu Gyro Gearloose yang dikenal di kita namanya Lang Linglung.
Dan selain itu, Donald juga diberi kota ya tempat ia tinggal bernama Duckburg atau kota bebek yang terletak di Calistonia, Amerika Serikat. Dan penampilan fisik Donald pada awal kemunculannya pun ini berbeda nih dibandingkan sekarang gitu ya. Dulu, paruh Donald itu berukuran lebih panjang dan jarinya berbentuk sayap. Dan barulah pada tahun 1936, dalam film Orphan's Picnic, Donald mempunyai 4 jari tangan. Nah, siapa sih pengisi suara Donald Duck? Andri Irawan kah? Nah, ini pengisi suaranya itu adalah Clarence Nash. Jadi pada awal tahun 1930-an ini, si Nash ini pergi ke California Selatan dan bekerja sebagai pembawa iklan. Dan secara tidak sengaja, pihak Walt Disney mendengar iklan itu gitu ya di radio. Dan kemudian memanggil Nash untuk mengikuti audisi di studionya. Nah, kerennya si Nash ini ia terus gitu ya menghidupkan Donald Bebek, mengisi suaranya sebagai dubber gitu hingga dia meninggal di tahun 1985. Download episodes of previous shows. Nah, Bu kita, kali ini kita akan membahas soal alasan berhenti terbitnya majalah Donald di Indonesia. Sebenarnya ini tidak dijelaskan secara gamblang ya, kenapa kemudian album Donald Duck ini berhenti terbit. Kalau kata saya sih ini bau-baunya gitu. Maksudnya ini kemungkinannya adalah lisensi dari Disney-nya habis. Kemungkinan besar juga memang tidak diperpanjang karena dari segi bisnis memang tidak terlalu profitable lagi. Ya secara lah ya, semenjak awal 90-an komik Jepang kan mulai banyak ya dan merajai industri komik di Indonesia. Ditambah kalau sekarang ini kan komik bisa dibaca online ya, gratis pula. Jadi ya mau nggak mau industri ini memang berat untuk bersaing. Ya hal yang sama lah yang ya kayak yang kemudian kejadian di koran dan majalah fisik di masa sekarang. Ya Bu kita bisa lihat aja ya tabloid dan majalah 90-an kayak tabloid fantasi yang buat anak-anak, tabloid bola, majalah Hai, Aneka Yes, Gadis, Kawanku, itu satu persatu kan rotok ya. Tapi masih ada harapan sih, artinya walaupun gak terbit gitu ya, who knows lah nanti lisensinya ini dibeli oleh pihak lain. Tapi ini pun kalau memang benar ya lisensinya memang habis gitu. Oke, nah ada juga beberapa teori yang menyatakan bahwa ini adalah skenario yang dibuat ala-ala YouTuber gitu, pamitan tapi bohong gitu. Bentar kemudian nongol lagi. But ya udahlah, terlepas dari apapun itu, mari kita kenang si Donald ini sebagai salah satu tokoh yang telah tumbuh bareng dengan kita. If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Oke teman-teman kita, setelah tadi kita ngebahas banyak hal ya tentang Donald Bebek, mulai dari sekilas tentang album Donald Bebek edisi terakhir, ada juga sejarah album Donald di Indonesia, lalu sejarah debut Donald di dunia film dan alasan majalahnya nggak terbit lagi. Kali ini saya bakal masuk ke segmen yang sudah ditunggu-tunggu oleh Bu kita semuanya nih. Ya benar banget, sekarang saya bakal bahas isi dari album Donald Bebek edisi terakhir. Bu kita, apa aja sih isi album Donald Bebek Last Edition ini ya? Album yang belinya juga ini penuh perjuangan loh. Beneran. Jadi Bu kita masih ada nggak yang sampai sekarang nih nggak kebagian album ini? Kita pun sama, pertamanya nggak kebagian nih. Sumpah ini perjuangan banget. Album ini kan terbit tanggal 29 Juni kemarin ya. Nah ternyata pas hari H di toko bukunya itu mantep, laris manis Tanjung Kimpul, ludes pokoknya. Kita ngalamin nih, padahal saya udah sengaja ya pas tanggal 29 Juni itu datang pagi-pagi tuh ke toko buku ya. Tapi set dah, tetep aja gak kebagian. Besoknya kita nyari lagi nih ke toko buku lainnya ya di Tangerang, dan sama aja gitu di mana-mana habis bos, krep banget pokoknya. Nah karena saya pengen review album ini buat
pendengar buku kita semua, kita gak mau nyerah nih. Akhirnya saya waktu itu nyari WA admin toko bukunya via IG mereka. Lalu tanya-tanya nih, kapan restock ataupun bisa PO atau enggak ya. Dan jawabannya semua gak bisa janjiin kapan. Gak bisa PO juga. Dan akhirnya saya keingetan salah satu teman Bookstagram saya yang kebetulan fansnya Donald. Ya, calling lah dia. Dan ternyata dia juga belum dapat. Ini barang mendadak langka ya. Kayaknya semua orang nguber bener ya di sit terakhir ini. Dan ya kayak es krim handuk aja nih langkanya. Tau kan ya, es krim yang bentuknya kayak itu tuh, lipatan lemak. Handuk maksudnya loh. Nah, singkat cerita, akhirnya saya titip PO ke teman saya itu. Dan 3 weeks later deh, 3 minggu kemudian. Beneran nih, 3 minggu kemudian kita baru dapat bukunya. Aduh, susah bener deh. Ini susahnya berasa nyari jodoh aja nih. Oke, kembali ke album. Di edisi terakhir ini harapan saya sebenarnya albumnya bakal eksklusif nih. Ada hadiah atau souvenir perpisahan lah. Minimal ada tambahan strip cerita gitu ya. Ya mirip-mirip album edisi khusus Donald Bebek lah. Dan ketika albumnya datang, gitu ya, jreng. Ternyata masih tipis kayak kulit bawang. Ini mah sama aja tuh kayak edisi reguler biasa ya. Ya sayang banget sih momentumnya. Padahal kalau dibikin edisi spesial, walau harganya dinaikin juga, saya pikir sih banyak yang nguber nih album. Yang bukan fansnya Donald pun dijamin lah pada nyari. Saya aja beli 6 gitu ya. Rencananya sih mau disimpan gitu biar jadi ya barang collectibles. Ya who knows sih, nanti pas tua harganya tinggi. Kan lumayan ya, bisa jadi warisan cucu gitu. Atau modal kawin lagi. Nah, Bu kita, album terakhir Donald ini adalah album edisi yang ke-2019. Diterbitkan oleh PT Sarana Bobo. Ukuran albumnya adalah 18x26 cm. Dengan jumlah halaman totalnya itu 28 halaman full color. Covernya sendiri ini menggunakan kertas art paper, sedangkan halaman di dalamnya memakai kertas Torenso. Judul albumnya sendiri adalah Sampai Berjumpa Lagi. Di front covernya, teman bu kita bisa lihat ada foto Donald nih ya, yang sedang santuy, mantai, dan rebahan di kulkas. Ini beneran loh. Jadi kulkasnya itu dijadiin tempat baringannya si Donald kayak tempat tidur. Nah, di atas kepala Donald ada payung pantai, dan Donaldnya sendiri ini tangan kanannya lagi megang ice cream cone dengan 3 scoop ice cream sambil dia menyilangkan kaki. Pokoknya santuy pisan lah ya. Lalu ekspresi Donaldnya kelihatan bahagia banget nih bu kita. Sedangkan kalau di back covernya ada isi pesan perpisahan dari redaksi. Nah, ini yang sebelumnya kita sudah bacain di segmen pertama. Ada hal yang menarik di cover depan albumnya ini loh. Jadi tahu nggak, kalau bu kita jeli di gambar cover depannya ini, bu kita bisa nemuin dan nebak beberapa hal loh. Ini main deduksi dulu ya. Kebanyakan baca Sherlock nih. Jadi kan di covernya Donald ini dia lagi mantai nih. Nah, ini kayak ngeliatin kalau Donald itu sedang on vacation dan take a break lah from his work ya. Ya break dari kerjaan dia, break dari ngehibur semua pembaca. Ya istirahat dulu lah setelah 44 tahun kerja gitu ya, kerja terus. Dan sekarang waktunya dia break, istirahat. Nah, kalau vacation kan pasti balik lagi. So, kemungkinan ini Donald suatu saat balik lagi dan bakal terbit lagi. Ditambah juga kan judul album edisi terakhir ini, judulnya kan Sampai Berjumpa Lagi. Nah, ini bukan selamat tinggal, bukan tamat, ataupun bukan selamat jalan. So, let's wait and see lah ya. Ini dia bakal balik lagi atau enggak. Loved what you've heard on this week's episode? Well, the answer is simple. It would mean the world to us if you could head over to iTunes and leave us a 5-star review and feedback. Spreading the word really is the best way to grow our podcast and achieve even greater things. Thank you.
Nah, oke, sekarang kita akan coba lihat isi bukunya. Di dalam albumnya ini ada 5 cerita dengan tokoh Disney yang beda-beda. Di cerita pertama ada cerita kode nih namanya, atau kode detektif. Si pemerannya ini adalah Mickey Mouse, dan judul komiknya adalah Pencuri Ide. Konsep cerita ini dibuat oleh Stephen Frinfelson dan ilustrasinya dibuat oleh Miguel Fernandez Martinez. Falsen adalah penulis dan editor komik Disney di Egmont Creative Copenhagen, Denmark. Sedangkan ilustratornya Martinez, dia adalah ilustrator komik Disney yang sudah 32 tahun menggambar karakter Disney. Lama banget ya. Dan khususnya dia menggambarnya adalah karakter Donald Duck, Mickey Mouse, dan Phantomias. Nah, dia itu, si Martinez ini sangat terkenal dan populer di kalangan penggemar Disney karena seri yang dibuatnya yaitu Ein Fall for Mickey atau A Case for Mickey yang dapat ditemukan di setiap album Mickey Mouse, termasuk di album Donald ini. Cerita pertama ini jumlah halamannya cuma 1 halaman loh, jadi singkat banget sih, tapi worth to read lah. Jadi ceritanya ini berlatar di kantor polisi Kota Bebek. Nah, di sana Mickey ini adalah sebagai tokoh protagonisnya. Dia berperan jadi detektifnya lah. Sinopsisnya adalah Mickey didatangi temannya yang ngerasa novelnya yang belum terbit justru dijiplak dan diterbitin oleh temennya. Nah, Mickey kemudian melakukan investigasi. Endingnya diceritakan bahwa Mickey ini bisa tahu dan nyimpulin siapa yang bohong. Tapi memang di komiknya sendiri gak dijelasin gimana Mickey bisa tahu. Nah, ending ceritanya ini Bu Kita sengaja memang dibiarin gantung karena temen Bu Kita sendirilah yang diminta untuk nebak deduksinya Mickey. Nah, kira-kira bisa gak sih temen Bu Kita nebaknya? Kalau masih belum bisa nebak, gak apa-apa, karena di halaman 27 bakal ada kunci jawabannya. Cerita kedua adalah cerita tentang Donald Bebek dengan judul Melindungi Teleskop Pertama. Ini teksnya ditulis oleh Frogs Mickey dan ilustrasinya digambar oleh Fleming Anderson. Anderson ini Bu Kita adalah seniman komik asal Denmark yang terkenal karena jago gambar Donald Duck dan juga karakter-karakter keluarga bebek lainnya. Anderson sendiri sudah menggambar untuk Disney dari tahun 92. Jadi berapa lama ya tuh? 28 tahun ya? Wih, lama banget ya. Nah, komiknya Donald yang berjudul Melindungi Teleskop Pertama ini jumlah halamannya adalah 10 halaman. Dan ini adalah cerita yang jumlah halamannya paling banyak nih, paling panjang dibandingkan cerita-cerita lainnya di album ini. Karakter protagonis di ceritanya ada Donald Bebek sebagai staf keamanan museum dan dia ditemani anjing penjaga ya, namanya Lubas. Ada juga Gober Bebek sebagai pemilik museum, Lang Linglung sebagai karyawan Gober ya, sekaligus pencipta teleskop Galileo. Teleskop Galileo ini adalah teleskop paling canggih di dunia. Serta yang terakhir adalah Galileo Galilquack. Namanya kok mirip siapa gitu ya. Nah, ini memang namanya itu plesetan dari tokoh Galileo Galilei. Nah, untuk tokoh antagonisnya ada 3 alien penjelajah waktu. Yang namanya RXFX, yang kedua adalah GRXR, susah bener lah. Dan satu lagi memang gak disebutin namanya di komiknya. Tokoh sentral di cerita ini adalah Donald Bebek, Lubas ya, anjingnya Donald, kemudian ada Galileo Galilquack dan 3 alien jahat. Sedangkan Gober Bebek dan Lang Linglung sendiri hanya jadi pemeran pembantu aja. Latar cerita di komik ini ada di 2 tempat nih Bu Kita, yaitu di pusat sains Kota Bebek sama di Italia tahun 1609. Sinopsisnya adalah Paman Gober ini meresmikan teleskop tercanggih di dunia buatan Lang Linglung yang diberi nama Teleskop Galileo. Nah, teleskop canggih ini diklaim mampu bisa melihat objek di sudut paling jauh galaksi yang memungkinkan warga bumi bisa menemukan ekosistem dan bentuk kehidupan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Donald sendiri bekerja sebagai staf keamanan museum dan tugasnya adalah memastikan agar tidak ada mata-mata perusahaan lain yang mengintai acara mereka. Nah, alih-alih mata-mata, justru yang datang buat ngacauin acara itu adalah para alien. Jadi alien ini datang karena khawatir gitu ya, dengan teleskop ini warga bumi bisa menemukan planet mereka.
Tapi setelah mendengar pidato Lang Linglung yang menyatakan bahwa teleskop canggih buatannya ini dibuat atas konsep dan ide teleskop pertama yang dibuat oleh ilmuwan dulu gitu ya, ilmuwan dulu yang bernama Galileo Galilei. Nah, si alien akhirnya mutusin buat melakukan time travel ke Italia di tahun 1609 dengan misi yaitu menggagalkan penemuan teleskop Galileo Galilei. Donald yang mendengar rencana mereka kemudian meminjam mesin waktu Lang Linglung dan mengejar 3 alien tersebut. The question is, bisa nggak sih Donald dan Lubas menghentikan alien itu? Nah, kalau ini silakan teman kita temuin langsung jawabannya di albumnya ya. Nah, beranjak ke cerita ketiga. Cerita ketiga ini adalah tentang Paman Gober dan judulnya adalah Paman Gober Memberi Sumbangan. Ceritanya ini berjumlah 6 halaman. Teks ceritanya dibuat oleh Paul Halas dan ilustrasinya digambar oleh Maria Jose Sanchez Nunes. Ini Nunesnya bukan yang kemarin menang MMA ya. UFC bukan ya. Nah, teman bu kita dalam cerita ini tokoh sentralnya cuma Paman Gober doang nih. Dan sinopsisnya adalah Paman Gober ini menerima banyak surat nih dari organisasi amal yang tujuannya minta sumbangan. Dan dari sekian banyak surat, Paman Gober yang kikir ternyata gak disangka nih nyumbang dana ke rumah peristirahatan keledai tua di kota Sandiwara. Ya plesetan juga sih, ada San Diego gitu ya, ini Sandiwara. Nah, Gober menyumbang karena pas waktu muda dan waktu masih jadi penembak emas di Klondike, dia itu nyawanya pernah diselamatin oleh seekor kedelai. Keledai. Nah, justru karena sikap dermawannya yang gak biasa ini, semua staf si Paman Gober ini akhirnya memberikan salutation ke Paman Gober karena dia ternyata udah nyumbang 1 juta. Dan ternyata Paman Gober ini salah ngasih nominal nih di sumbangannya bu kita ya. Harusnya nyumbangnya itu 100.000. Tapi nolnya kelebihan 1, malah jadi 1 juta. Nah, otomatis Gober bebek yang kikir ini tentu kan nggak mau ya kehilangan uangnya. Dia lalu nyusul nih ke kantor pos buat cegah suratnya terkirim. Dan terlambat nih. Akhirnya si Gober bebek ini kekeh nyusul ke tempat alamat suratnya dituju, yaitu di kota Sandiwara. Nah, endingnya gimana nih? Bisa nggak sih si Paman Gober ini kemudian ya ngambil lagi suratnya? Well, ini rahasia ya tentu saja. Jadi silakan bu kita juga lihat langsung di albumnya. Cerita keempat ini nyeritain Donald dengan ponakannya. Judul komiknya adalah Kwik Kwak Kwek Menggali Tanah. Teks dan ilustrasinya dibuat oleh orang yang sama yang ngebuat cerita Donald Bebek melindungi teleskop tadi. Dan jumlah halamannya ini hanya 3 halaman. Nah, bu kita latar ceritanya ini ada di pekarangan rumah Donald. Jadi ceritanya Donald itu lagi kesel nih karena pas dia ngegali tanah gitu ya di halaman, si 3 ponakannya ini malah malas-malesan gitu ya, santuy-santuyan doang. Dan akhirnya sih si Donald kesel. Dia punya ide nih ngerjain ponakannya. Dan akhirnya dia bilang kalau di halamannya itu ada koin kuno yang terkubur. So, pas Donald pura-pura pergi, akhirnya 3 ponakannya itu tanpa diminta langsung nih gali tanahnya. Dan ketika Donald kembali, ya kaget karena 3 ponakannya justru bilang bahwa tanah di pekarangan Donald itu tanah langka. Dan 1 kilogramnya itu dihargai 200.000. Nah, karena kepincut, akhirnya Donald sendiri yang gali halamannya gitu ya. Padahal sebenarnya ini adalah akal-akalan si Kwak-Kwek. Nah, kenapa Kwak-Kwek ini ngerjain Donald dan apa sih alasannya? Ternyata ini bukan cuma buat balas dendam, tapi mereka memang cerdik dan punya tujuan tertentu. So, apa sih tujuannya dan apakah bisa kecapai? Ini bu kita wajib, harus, dan kudu baca sendiri ya. Nah, cerita terakhir adalah cerita kelima. Ini judulnya adalah Lang Linglung Berkemah. Teks ceritanya disusun oleh Han Kruse dan ilustrasinya digambar oleh Bas Heymans. Ceritanya berjumlah 5 halaman. Latar ceritanya adalah di bumi perkemahan. Dan sesuai judulnya, di sini Lang Linglung yang menjadi tokoh utamanya.
Nah, jadi Bu Kita, ceritanya ini adalah Lang Linglung lagi konsultasi nih ke dokter. Karena katanya sudah beberapa hari dia ngerasa nggak semangat. Dan hasil dari diagnosis dokternya, ternyata Lang Linglung itu kecapean karena dia terlalu keras bekerja. Dan dokter nyaranin agar Lang Linglung liburan dulu nih. Ya, barang berapa hari lah. Caranya dengan kemah di alam terbuka, biar ya pikirannya fresh lagi. Dan diwanti-wanti juga oleh dokternya bahwa di sana, di bumi perkemahannya, si Lang Linglung tidak boleh, haram hukumnya kerja ataupun berpikir untuk membuat temuan-temuan terbaru. Nah, ini harusnya semuanya itu berjalan gampang dan lancar ya. Tapi kalau gampang mah, kalau lancar ya ceritanya nggak rame tuh ya. Nah, Lang Linglung ini pas kemah ternyata malah nemuin beberapa ide buat ngebantu dia mempermudah aktivitas berkemahnya. Tapi karena tekadnya bulat ya buat berlibur dan gak ngelakuin penemuan apapun, maka si Lang Linglung ini berusaha buat ngelepasin diri dari ide-ide kreatifnya. Masalah muncul ketika banjir itu ngelanda area bumi perkemahan. Nah, bagaimana nasib Lang Linglung berikutnya? Bisakah Lang Linglung selamat? Nah, ini Bu Kita juga harus temuin jawabannya di halaman 26 album Donald Bebek ini. If you enjoyed today's show, please head over to iTunes, give us a rating, and leave a review. Nah, Bu Kita, walaupun Donald Bebek digambarin sebagai karakter yang berseberangan dengan Mickey dan penggambarannya itu sebagai seorang bebek yang temperamen, ceroboh, penggerutu dan tidak punya keahlian apapun, tapi Donald juga punya hal-hal positif yang bisa kita ambil dan tiru. Beberapa di antaranya adalah Donald ini merupakan sosok yang sangat sayang dan peduli terhadap ponakan-ponakannya. Selain itu, Donald juga patriotis. Jadi pada zaman Perang Dunia II dulu, Donald ini pernah menjadi simbol dan alat propaganda Amerika dan digambarkan sebagai sosok yang sangat nasionalis dan patriotis. Donald pun walau kadang digambarkan sebagai ya bebek yang pemalas, tapi dia adalah karakter yang sangat gigih dan adaptif karena dengan tidak adanya keahlian khusus yang dimiliki Donald, dia bisa dan mau ngerjain banyak hal. Oke Bu Kita, setelah kita ngupas bawang, ngupas bukunya ya, ngupas tuntas bukunya, juga lihat beberapa sisi kehidupan Donald. Seperti biasa, kali ini kita masuk ke bagian Inspiration and Quotes of the Day. Nah, kutipan yang saya pilih dari album ini dan tentunya buat di-share ke Bu Kita semuanya ya, adalah sebuah line dari Galileo Galilei nih, yang bilang bahwa ilmuwan tidak boleh bekerja dengan perut kosong. Nah, kenapa saya pilih quotes ini? Karena ini pas banget nih quotes-nya ya buat rekan dan host kita nih, Divi. Pokoknya selalu ingat gitu ya, apapun makannya, sangguan weh. This week's episode has come to an end. But the fun doesn't have to stop here. If you have any questions, suggestions, or feedback, head over right now to Twitter and Facebook and like, share, and get involved. Join us next time. Gak kerasa nih, kita ada 30 menit aja ya. Banyak banget nih yang kita udah bahas ya.
bukan cuma review buku aja, but as usual, di podcast Bu Kita ini kamu bakal dapetin juga banyak insight, plus juga fakta dan sejarah tentang buku ataupun hal-hal yang berkaitan dengan buku itu. So, Bu Kita, jika kamu pengen tahu review buku menarik lainnya, plus tentunya pengen dapat wawasan yang kece, selalu ingat buat pantengin episode-episode lainnya dari podcast kesayangan kalian ini, yang kalian bisa dengerin di Spotify, Anchor, Castbox, maupun Google Podcast. Follow juga akun Instagram kita @bukita.podcast, tentunya biar kamu selalu dapetin notif postingan terbaru kita. Dan biar kita makin rajin dan semangat bikin kontennya nih, always remember to share this podcast di Instagram Story ataupun medsos yang kalian punya. So, makasih banget nih buat pendengar setia Bu Kita yang sudah stay tune dengerin saya cop-cop ya. Terima kasih juga sponsor kita, Toko Buku Periplas Bandung. Dan sampai ketemu lagi di postingan berikutnya. Bu Kita, buku untuk kita. And that's it for this week's episode. Add us to your podcatcher or on iTunes now so that you can make sure you never miss out on another second of our wonderful podcast. We would hate for you to miss out. Have a great week, everyone. Be sure to join us next time. Thanks for listening. We hope you enjoyed the show.